Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri, saya mahasiswa Setia GK. Di sini saya akan memvideokan sebuah video yang merupakan tugas dari mata kuliah saya yang berjudul Teori Ekonomi Mikro. Jadi di sini saya ditugaskan oleh dosen Pak Budi Dharma sebagai dosen pembimbing MK Teori Ekonomi Mikro. Saya dan kami di sini ditugaskan untuk membuat video mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baiklah, di sini saya akan membahas langsung ke poinnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam pembahasan permintaan dan penawaran, tentu saja juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mengetahui faktor-faktor tersebut sangat berguna untuk bisa memprediksi naik dan turunnya. Misalnya, untuk memprediksi inflasi. Berikut adalah faktor-faktor penjelasannya tersebut. Baiklah, pada sesi yang pertama saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baiklah, yang pertama adalah perilaku atau selera konsumen. Yang kedua adalah ketersediaan dan perubahan harga barang, sejenis, pengganti, dan pelengkap. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Yang kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Yang kedua, saya akan membahas lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah faktornya adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua adalah tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, ketersediaan dan perubahan harga barang pengganti atau pelengkap. Yang kelima adalah prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit menjabarkan tentang beberapa poin-poin dari faktor permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang faktor-faktor permintaan dan penawaran. Tadi kan telah dijelaskan ada beberapa poin, yaitu 5. Yang pertama adalah perilaku atau selera konsumen. Jadi di sini maksudnya adalah perilaku atau selera konsumen di sini sangat mempengaruhi permintaan dari sebuah barang tersebut. Yang kedua adalah ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis pengganti pelengkap. Maksudnya di sini adalah ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, artinya harus ada sebuah barang pengganti, yaitu dari barang utama. Contohnya seperti beras. Jika tidak ada beras, maka akan dicari alternatif lain seperti mungkin roti atau gandum atau makanan pokok lainnya. Yang ketiga adalah pendapatan atau penghasilan konsumen. Nah, jadi di sini salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yang paling dominan adalah pendapatan atau penghasilan konsumen. Jadi semakin tinggi penghasilan dari konsumen tersebut, maka peluang untuk mendapatkan permintaan tersebut akan lebih tinggi. Namun, jika pendapatan dari para konsumen tersebut lebih rendah, maka peluang untuk permintaan suatu barang akan lebih cenderung menurun. Yang keempat adalah perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan ini artinya memperkirakan harga barang tersebut di masa depan yang juga dapat mempengaruhi permintaan dari barang tersebut. Yang kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Artinya tingkat kebutuhan dari konsumen tersebut terhadap barang juga sangat mempengaruhi dari permintaan suatu barang tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi yang pertama adalah ada beberapa poin, kira-kira 5. Yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Maksudnya sini biaya produksi dan teknologi yang digunakan adalah biaya dan teknologi yang digunakan memang sangat mempengaruhi dari penawaran tersebut. Mungkin dari segi produksinya
Mungkin dari segi teknologi, mungkin dari pemasaran teknologi berupa pemasaran di dunia digital mungkin mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan dari perusahaan. Tujuan dari perusahaan itu sendiri juga mempengaruhi dari penawaran suatu barang yang ditawarkan ke pasaran. Yang ketiga adalah pajak. Jadi pajak di sini juga mempengaruhi dari penawaran barang yang ada di pasaran. Yang misalnya yang keempat, ketersediaan dan perubahan harga barang pengganti atau pelengkap. Nah, jadi ketersediaan dan perubahan harga barang juga mempengaruhi penawaran. Jadi semakin semakin banyak mungkin di sini ketersediaan dan perubahan harga barang. Jika harga barang tersebut seperti rumus dari penawaran sendiri, yaitu jika harga barang naik, maka eh, penawaran yang ditawarkan oleh produsen itu sendiri juga akan cenderung naik karena mereka memikirkan jika harga itu naik maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari jika barang tersebut mereka keluarkan. Yang kelima adalah prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Itu mungkin dari pendapat saya sendiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.